nyambung. Nanti kalau warnanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya saudara. Pertama, ini saudara. Ini sudah lancar ini. Sudah presisi. Nah ini walaupun sudah dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke everybody. Kali ini kita memasang rak setir atau bonem. Dulu saudara. Langsung. Ini kepunyaan Zebra Hijet atau apa itu, pokoknya punya Daihatsu. Ini masih dalam keadaan baik, belum kocak. Pun enteng. Ya, saudara kita ada yang mengeluh kepada saya, loh, lah setirnya kalau dibelokkan kok terbalik, dibelokkan ke kanan tapi beloknya ke kiri. Ini permasalahannya. Kalau dipasang di sini, ini harus dibalik. Nah, kanan kirinya dibalik. Kalau di depan posisinya seperti ini. Kalau di belakang posisinya seperti ini. Nah, dibalik. Sehingga nggak terbalik beloknya. Kalau ini kita letakkan di letakkan di sini. Ini kalau belok kiri, nah ini kan nyodok sana. Kalau ditarik ke sini, nyodok sana. Kita buatkan dudukan semacam ini. Pokoknya gimana supaya ini terpasang dengan pas posisi yang sesuai dengan fungsi rak setir ini. Nah ini karena terlalu panjang saudara. Nah ini tuanya terlalu panjang nih. Kalau terlalu panjang kita potong. Nah nanti kalau begini, ini beloknya terlalu tajam. Nah ini pakai crossband. Nah ini kan belok ke sana, belok ke sini, lalu ke sono. Nah ini karena belokannya terlalu tajam, kita potong. Nanti belokannya ada di sini. Nah belokannya ada di sini sehingga tidak terlalu tajam. Belokannya agak langsam. Lalu nerabas atau jalan pintas ke sini. Yang penting tidak mengganggu ini. Nah. Ya karena kita merakit, ya sistem terabas menerabas, cari jalan pintas, ya nggak apa-apa, nggak ada yang melarang. Itu suka-suka kita. Ya karena orang modif itu nggak ada batasnya, nggak ada batasan yang kaku, nggak ada. Semuanya mengikuti kata hati kita. Nah ini kita potong. Yang bagian ini ada surinya ini, dipotong di sini, geser ke sini. Sudah kita potong untuk mengurangi panjang. Bagian yang sini digeser ke sini. Ya memang pekerjaan semacam saya ini tiada hari tanpa memotong, tiada hari tanpa menyambung, tiada hari tanpa melubangi, tiada hari tanpa menutup lubang. Sehingga yang utuh dipotong, yang terpotong disambung. Nah ini tinggal masang kembali. Kita pasang cross jointnya untuk mengatur posisi yang paling tepat. Nah, ini posisi yang paling tepat. Nanti
Nah, kita coba pakai tuas pendek dulu, saudara. Yang penting fungsinya, kerjanya itu sudah sesuai dengan unitnya ini. Karena rak setir ya, untuk menggeser setir. Nah, ini nanti kan tuasnya sini, belok lagi ke sini. Beloknya juga pakai simpang 4 itu, cross joint itu. Nah, ini kan sudah. Sementara ini enggak ini. Nah, ini nanti enteng setirannya. Nah, tinggal membuat yang ini. Ini kita buatkan sambungan ke sini. Nah, ini yang tadinya gundul, kita kasih as yang ada dratnya, ada skrupnya, ada senainya, sehingga bisa untuk memasang mur. Ini bentuk awalnya kan ini tuh, saudara. Ini hijet seri zebra, hijet zebra hampir sama itu. Nah, kalau pada mobil ini bukan untuk menggeser, tapi untuk menggerakkan sikut gareng. Nggak pakai semacam ini, tidak. Nah, karena kita modif, ya ini kita rubah. Ini kita potong, kita ambil ininya, kita potong. Lah, besi potongan ini untuk membuat ini. Nah, ini bisa nulah-nulah juga. Nah, ini yang sebelah kanan dari sisi pengemudi. Ini tinggal ngancing dengan mur. Nah, kalau sebelah kanan dari sisi ke pengemudi itu dibuatkan ini. Kalau ini kan sudah ada. Nah, ini kan sudah ada. Tinggal ini menghilangkan ini, dibuatkan seperti yang sisi kiri. Nah, bentuknya seperti ini. Ini dalam keadaan setir kita geser pol ke kanan dari sisi pengemudi loh ya, bukan dari sisi saya merakit ini, karena saya merakit ini kan menghadap ke belakang. Nah, ini adalah tuas yang tersambung pada knuckle, pada asking pin. Nah, ini segini. Nah, yang ingin saya katakan kepada saudara, yang perlu digaris bawahi ini, saudara, memasang setut ini, setut terot, penghubung antara terot ke rak setir, ini diusahakan ini sama ini adalah dalam kedudukan sejajar. Kenapa kok begitu perhatiannya? Nah, ini begini, saudara. Di saat arm ini mantul, ada jarak maksimal yang terjauh dari kerangka. Ada jarak yang paling pendek dari kerangka. Kalau dalam keadaan begini, rata, tegak lurus dengan kerangka, tegak lurus secara horizontal, nah ini jarak yang terjauh. Jarak yang terpendek di saat mantul ke bawah atau ke atas. Nah, ini jarak sumbu ini dengan kerangka itu jarak paling pendek, ini paling jauh. Sehingga kalau ini sejajar, kalau dia mengalami jarak terjauh, dia juga mengalami jarak yang terjauh. Di saat jarak terpendek, dia pun juga mengalami jarak yang terpendek.
lain kali, lain cerita kalau ini nggak sejajar. Nah, di saat ini mencapai jarak yang terjauh, nah dia mengalami jarak yang terpendek. Misalnya dipasang begini, nah, tuahnya semacam ini. Nah, begini. Ini jarak yang terpendek. Begini. Sehingga di saat armnya jarak terjauh, setutnya jarak yang terpendek, maka dia akan mengalami efek di saat armnya jarak terjauh. Ini begini. Sep, sep, sep. Akhirnya di saat mantul, roda itu minggup, sut, sut, sut. Nah ini yang kadang-kadang mengganggu dari penghandelan atau mengganggu dari kenyamanan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tadi saya katakan ini adalah jarak yang terpendek, ini jarak yang terjauh, jarak ini ke sini, ke kerangka ini. Nah, sebenarnya di saat peristiwa itu terjadi berlangsung, roda itu agak bergeser di saat jarak terjauh dia begini, di saat jarak yang terdekat dia mengalami begini. Jadi ada geseran sedikit, mungkin ada setengah senti. Akan tetapi jangan khawatir saudara, karena walaupun ini ada pergeseran, di mobil pun juga ada begitu, mengalami semacam itu. Walaupun bergeser semacam itu masih bisa ditoleransi oleh sifat elastisitas dari sebuah ban. Saya ulangi lagi saudara ya. Itu masih bisa ditoleransi, ban bisa beradaptasi dari sifat elastisitas dari sebuah ban. Ban kan dari karet kan molor. Nah itu masih bisa mengantisipasi, mentoleransi pergeseran roda. Itu berarti nggak timbul masalah sedikit pun. Yuk kita coba, kita las. Nah ini kita titik saja dulu, supaya nanti kalau kedudukannya belum pas, masih mudah untuk dibongkar. Nah setelah begini, rodanya dilepas dulu. Kita pasang kembali untuk menyetel yang bagian sebelahnya. Waduh. Oh, sabun wing. Oh, alah. Nah, setelah terpasang, sementara ini setelannya sudah paling pendek. Ini setelan ini sudah paling pendek. Ini pun juga sudah paling pendek, sudah maksimal ini. Ini sudah nggak bisa begini lagi. Nah, tapi kenapa juga ini rodanya kan masih mekar keluar yang bagian depan. Itu namanya sudut toe out, terlalu keluar sehingga kurang serasi. Memang ada pengaturan sudut itu mekar, mingkup, toe in itu ada, tapi nggak segini besarnya lah. Nah, solusinya ya karena ini rakitan, ya kita potong sesuai dengan kedudukan roda nanti seberapa. Nah, makanya kadang-kadang go-kart itu roda depannya, jarak sumbu roda antara kiri dan kanan itu lebih lebar depan daripada belakang. Ya karena untuk ini saudara, supaya ada jarak yang leluasa setut terot ini terpasang pada knuckle atau kingpin. Makanya dibuat agak lebar. Kalau ini enggak, memang kita buat agak serasi dengan yang belakang. Yang belakang, tapi bagaimanapun juga ini juga agak lebih lebar yang depan daripada yang belakang. Cuma selisihnya cuma sedikit. Cuma semakin lebar itu sebenarnya semakin stabil. Ya cuma itu menyita jalan. Nah ini kita potong dulu ini.
Ini kita potong seberapa nanti pasnya dibuat sudutnya. Dalam keadaan tao zero, sudut taonya itu kosong, ini pun juga kosong. Kita potong seberapa. Ya tinggal potong, nanti setelah potong ya dilas. Nah kita las. Nah kanan kiri sudah kita potong, sudah kita las. Nah inilah saudara. Ya karena belum dirapikan alat-alat untuk kita bekerja ya berserakan gak karu-karuan. Nah tinggal mengatur sudut-sudut. Karena spuring, balancing itu kan yang kita atur kan bentuk sudutnya. Nanti kalau sudah kita pasang segala sesuatunya nanti penyetelannya belakangan. Yang penting ini sudah berfungsi dengan baik, sudah bekerja dengan baik, sudah menjalankan fungsinya dengan baik. Nah ini kalau mengatur sudut atau on top-nya ini masih ada kesempatan untuk nyetel. Nah oke saudara, demikian yang dapat kami sampaikan dalam pemasangan rak setir, sekaligus kesejajarannya, sekaligus bentuk yang paling ideal menurut saya itu. Nanti bagaimana rasanya kalau kita kendarai ya nanti kalau sudah test drive. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada masukan, ada kritikan, ada dukungan, silahkan tulis dalam komentar. Karena bagaimanapun juga komentar itu semuanya menyemangati saya. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan padha. Sak apes-apes wong kang apes, isih luwih apes wong kang nukokne medhak. Masan tinggi sing ngambung wong liya. Jangan noleh ke kiri dan noleh ke kanan loh ya. Kita harus lurus. Nah,